Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ala sibtihi al-habib al-bakar na'amah wal imam Ibn Arsalan sahib Safat Zubat wa sa'ir ma i'tadna fi tawassulihi wa fi tawassuli bihim. Allah Ta'ala yaqulu kullushum birrahmah wa ya'inu alaina min barakatihi wa asrarihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan ya. Ini sesi pertama kita dalam pembelajaran kitab Safwatul Zubat karangan Al-Imam Ibn Arsalan, yaitu kitab mukawwan sebenarnya, ada usuluddinnya, ada fikihnya, kemudian ada tasawufnya di akhir, tapi memang paling banyak muatan fikihnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini termasuk muqarrar kalau di ribat tahrim. Jadi kalau orang muta'allim ilmu al-fiqh mazhab Syafi'i min lawazimihi an yahfadha wa yafhama Safwatul Zubat ini ya. Baik, kita akan bahas per baitnya insyaallah melalui syarah kitab ini, yaitu syarah Fathur Rahman, atau kitab Fathur Rahman syarah Safwatul Zubat Ibn Arsalan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid darin amin. Fadhal man yaqra. Kemudian siapa yang baca? Baitnya dulu baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syarikil harami wal halali. Summa salatullahi ma'a salami ala nabiyil mustafa al-hadi. Kita bahas yang pertama dulu. Alhamdulillahi dzil jalali wa syarikil harami wal halali. Man yaqra? Tafadhal. Tiap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa asrarihi fid darin amin. Amin. Bada'a bil basmalati wa bil hamdalati iqtida'an bil kitabil azizi wa amalan bil khairi. Titik kedua, titik satu. Khabar wa bi khabari kulli amrin zibalin Kullu amrin zibalin. Dia mudhof ilaihnya kepada hikayat matan hadisnya. Jadi nggak baca kulli, karena matan hadisnya plak ketiplak dari Rasulullah bacanya kullu amrin. Jadi mubtada kalau di matan hadisnya. Cuman memang matan tersebut secara hikayat menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya khabar, itu khabari kada gitu. Ya, kita baca khabari sebagai nggak pakai tanwin sebagai mudhof, tapi mudhof ilaihnya hikayat matan hadisnya gitu. Jadi tetap pas ini bacanya kullu. Fadhal. Kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Ya, tuh syuk. Bi bismillahirrahmanirrahim. Kok bi ketemu bi lagi, huruf ketemu huruf gimana? Bi-nya masuk kepada hikayat lagi, yaitu perkataan bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau pakai nama jadi bil basmalati, nah itu baru ketemu tuh. Ya. Tapi kan hadisnya memang begitu, bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Jadi kalau hikayat itu fi maqami al-isim, di tempatnya isim gitu. Kingkong.
hadiah langsung 30.000 buat first name wes. Baru download Tokopedia Ramadan. Wa fi riwayatin bilhamdillahi rawahu Abu Dawudin Dauda. Rawahu Abu Dawud wa ghairihi Mudofnya kemana? Atopnya kemana tuh? wa ghairuhu. Iya, Abu. Wa hasanu Fi'il. wa hasan Fi'il madi. ada domir ada. Hanya domir. Hadis tersebut. Wa hasanahu Iya. Hassanahu. wa hasanahu Ibnu Salahi wa ghairuhu wa jumi'a Gua. wa jama'a bainal ibtida'ina Enggak. bainal ibtida'ini Iya. Kan ada dua. wa jama'a bainal ibtida'in. Ada dua. Musannaf. Oh iya, Pak. Wa jama'a bainal ibtida'aini amalan birriwayataini wa isyaratan ila annahu la tu'arib. Nah, itu la nafiyatun lil jinsi itu. Coba kalau udah tahu tuh la nafiyatun lil jinsi berarti gimana bacanya? La tu'arib. Gimana Kasya? La ta'arud. Coba tasrifin. Wahid isnan salasah. Ta'arada ya ta'aradu ta'arudan. Itu masdar itu. Itu masdar. La Ta'arud. iya, la ta'aruda. Karena kan kalau la nafiyatun lil jinsi menasabkan isimnya. Isim la. Berarti harus isim jangan fi'il. Gitu. Isimnya ya masdar. La ta'arudu bainahuma li anna al-ibtida'a haqiqi wa idhafi Jangan dilafalin, jangan dilafalin. li anna al-ibtida'a haqiqiyun. Ahsan, jadi apa? Jadi khabar an. Ayo. Wa idhafiyun fal haqiqiyu hasala bil basmalati. Fal haqiqiyu bisa baca hasala, bisa baca husila. Fal haqiqiyu husila bil basmalati. Husila ya pakai tasdid. Husila. Kalau husila, kalau hasala ya Husila bil basmalati wal idhafiyu husila bil hamdalati aw li annahu amrun urfiyun bi'tibar yu'tabar mumtaddan. Fayas mau Fayasa'at mobil madi. Fayasa'u amrayni au akthar. Amrayni au akthar. Kan amroini. Maktubnya ke amroini. Fayasma'u amrayni au akthar. Iya, akthar. Wa quddima Wukud di ma'ayuah. Qaddima al-basmalatu. Oh, wukud iya bisa. Wukud di mal basmalatu. Qaddima al-basmalatu amalan bil kitabi wal ijma'i. Ayuah, masuk. Nah, kita bahas bait pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Alhamdulillah segala puji li bagi milik sekak bagi siapa? Allah. Alhamdulillahi segala puji bagi ilah Tuhan dzil jalali yang memiliki al-jalal keagungan. Wa syari' dan pensyariat pengasas syariat penetap syariat al-harami wal halali yang syariat keharaman dan kehalalan.
Maksudnya ini namanya kan muqaddimah. Di muqaddimah itu ada bara'atul istihlal. Apa bara'atul istihlal? Di muqaddimah disebutkan oleh musannif kata-kata atau istilah-istilah yang mengisyaratkan isi kandungan kitabnya bahas apa. Gitu. Ya, karena ini bahas fikih kebanyakan mayoritas, maka di muqaddimah disepil sedikit. Wa syari'il harami wal halali. Karena ilmu fikih nama lainnya juga adalah ilmu halal haram. Kalau kita ingat di Yaqutun Nafis kemarin, ismuhu ilmu fikih atau ilmu halal haram. Jadi supaya orang tahu nih kita belajar fikih disebut di muqaddimah. Sama kayak kalau Aqidatul Awam, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairun nabiyyin ursalakah gitu mah. Baik kunyah ya. Abda'u bil hamdi abda'u bis apa sih itu abda'u bismillahi warahmani wabirrahimi da'imil lisani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila taharudi. Sifat-sifat wajibnya Allah Ta'ala kan daim, alhamdulillah qadimil awali, yang qadim, yang awal tanpa permulaan dan sebagainya. Itu kan pembahasan ilmu aqidah ya. Jadi bara'atul istihlalnya begitu. Nanti baikunya mana alhamdulillah tuh kan giliran ini lupa lagi tuh baik. Alhamdulillah abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairun nabiyyin ursila wa nabiyyin ursila khairun nabiyyin ursila. Ya mungkin para itu istilahnya berkaitan dengan Nabi Muhammad kali ya, kan hadis itu ma'udi fa'ilan nabi, atau enggak langsung aja dia makanya kan ringkes baiknya. Kalau itu namanya bara'atul istihlal, bahas halal haram. Pertama baca bermula dengan bismillah dulu ya. Bismillah dan alhamdulillah. Bada'a bil basmalati wal bil hamdalati, karena bismillahirrahmanirrahim juga dituliskan oleh musannif walaupun isinya nazam tapi dipisahkan dengan nazamnya. Karena makruh sebenarnya hukumnya bismillah itu dirangkai jadi nazam lagi, jadi syair. Ada yang begitu kan? Ada. Kayak abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan akhirnya bismillahirrahmanirrahim maksudnya. Tapi jadikan syair. Jadinya hukumnya makruh sebenarnya. Ya. Jadi begitu aja seharusnya sikut basmalah. Lalu alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Nah, bada'a bil basmalati, musannif memulai dengan basmalah, wabil hamdalati dan dengan alhamdulillah habisnya. Ya. Iqtidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Quran, Al-Kitab Al-Aziz. Wa amalan, dan juga sebab mengamalkan khobar. Nah itu iqtidaan amalan menjadi apa? Jadi apa? Kasya? Iqtidaan ya, kalau amalan kan maktub ke iqtidaan. Iqtidaan jadi apa? Jadi maf'ul li'ajli. Bada'a bil basmalati wa bil hamdalati. Memulai dengan musannif memulai dengan basmalah dengan hamdalah. Kenapa? Sebab iqtidaan mengikuti Al-Qur'an. Wa amalan, dan sebab mengamalkan apa? Khobar alias apa khobar? Hadis muradif lil hadis. Apa khabarnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Fi riwayatin fa huwa ajdam, fi riwayatin fa huwa abtar. Kullu amrin, setiap perkara, dzibalin yang memiliki kepentingan di dalamnya. Bal kan hati pikirannya. Ya perkara yang perlu difokusin, ada kepenting-pentingnya gitu. La yubda'u fihi. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi. Tidak dimulai di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa akta, maka terputus dia. Apa yang terputus? Keberkahan. Maka mulailah semua dengan basmalah. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, bilhamdilillah atau bilhamdilillah, ya dengan pujian kepada Allah.
alias kullu amrin di balin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa at-ta'. Itu. Jadi bukan bil basmalah tapi bil hamdalah, alhamdulillah. Jadi mulainya pakai apa nih? Pakai bismillah apa pakai alhamdulillah? Satu riwayat mengatakan bismillah, satu riwayat mengatakan alhamdulillah. Malah kalau nggak salah kuatan yang riwayat alhamdulillah tuh rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Kalau yang bil basmalah nih ada di taklikannya itu akhrajahul Hafidz Ar-Rahawi fil Arba'in. Ya, asing kan namanya ya. Kalau Abu Daud sering kita dengar min ashab kutubis sittah. Wa ghairuhu dan lainnya. Wa hasanahu Ibnu Salah, bahkan dihasankan, derajatnya dihasankan. Derajat makbul berarti kan hasan. Ya. Oleh siapa? Imam Ibnu Salah wa ghairuhu dan lainnya. Imam Ibnu Salah termasuk orang yang mustaqil nabi ilmu hadis. Ya. Nah, kitabnya itu apa? Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah itu dalam pengembangan ilmu hadis. Masuk rujukan di zamannya itu. Berarti kan derajatnya dijelasin itu lagi. Yang ini nggak dijelasin derajatnya itu. Berarti kan menjadikan kekuatan riwayat alhamdulillah daripada yang basmalah. Tapi kalau umumnya kita basmalah ya. Iya. Mulai dengan basmalah sudahi alhamdulillah. Gimana sih lagunya itu? Anak-anak itu. Ya. Jadi mulainya pakai basmalah apa pakai alhamdulillah. Seakan-akan ada ta'arud antara dua hadis ini. Yang benar emang ada kontradiksi, seakan-akan ada perbedaan. Kan sama-sama perkataan Rasulullah. Jadi mulai pakai apa nih? Pakai bismillah atau pakai alhamdulillah? Masa pakai dua-duanya? Bisa kan? Nah, mungkin digabungin. Kaget kan? Gimana cara gabungin? Gabungin satu itu mustahil. Akhirnya bertanya-tanya orang. Dijawab. Buat jamaah bainal ibtida'ain. Dan Imam Ibnu Salah ya berarti ya kalau jamaah kan itu maklum. Maklum. Kalau jamaah maklum. Ini aja dulu ini. Bunyi dulu orang sibuk kan main. Terus ya. Apa? Wajamaah. Kalau jamaah kan berarti maklum, bukan jumi'ah ya, berarti failnya ada, domir mustaqil takdir huwa, baliknya kembali yang paling dekat. Selalu ya domir kembalinya itu ke akrab mayuh tamal, ke yang paling dekat yang memungkinkan. Berarti maksudnya Imam Ibnu Salah. Dan Imam Ibnu Salah menggabung antara dua permulaan ini, antara permulaan dengan bismillah dengan hamdalah dari dua riwayat tersebut. Amalan biriwayatain, untuk mengamalkan dua riwayat. Maksudnya apa? Ini bagus nih ahli hadis dan paham fikih begini, supaya thariqatul jam'i, menggabungkan, jangan tebang pilih. Apalagi ini hadis Rasulullah SAW, ya. Walaupun dhaif kan bisa jadi dari Rasulullah, masih ada ihtimalnya. Nah, kalau bisa mah amalkan kedua-duanya, gitu. Karena kalau diamalkan satu, karena sebab di dohir mata kita ini ada perbedaan, ada pertentangan. Belum kita coba untuk menggabungkan, langsung kita tebang pilih aja, nanti kan taktil salah satunya, mentaktil. Apa taktil? Menyia-nyiakan, bikin malfungsi, nggak berfungsi. Buat apa ada hadisnya kalau nggak diamalin? Gitu. Jadi amalan beriwayatain, supaya mengamalkan dua riwayat tersebut. Wa isyaratan, lagi-lagi itu ya, sebagai maf'ul li ajli, amalan nama isyaratan, digabung. Sebab kenapa digabung? Sebab mengamalkan dua riwayat, dan sebab untuk memberikan isyarat ila annahu. Jadi Imam Ibnu Salah menggabung dua riwayat ini guna apa? Guna memberikan isyarat. Beliau menguatkan yang hamdalah, tapi tetap menggabungkan dua riwayat ini supaya ngasih isyarat sama pembaca setelahnya kita. Ila annahu, isyarat kepada apa? Bahwasanya la ta'arud, enggak ada pertentangan bainahuma, antara keduanya, karena asalnya dari Rasulullah. Kan kalau Rasulullah kan hak gitu ya, walaupun masih zonni ya, tapi ngamalkan keduanya. Gitu.
Kana min indi ghairillah, apa yang diucapkan Rasulullah kan dari Allah Ta'ala juga. Lumayan tiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari sisi Allah akan mereka dapati di dalamnya itu perbedaan yang banyak, kontradiksi, perkhilafan, pertentangan yang banyak antara satu redaksi dengan redaksi yang lain. Nah, Rasulullah nggak mungkin kontradiktif. Ya, lain sama cogil. Ya, cogil kan ngomongnya itu problematik. Kadang ngomong begini, kadang ngomong begitu. Kemarin lo ngomong begini, sekarang ngomong begitu. Ya manis yang benar. Ya, emang begitu sifatnya orang problematik. Apa namanya? Kontradiksi antara satu ucapan dengan yang lainnya. Ya. Iya, jangan jadi orang begitu ya. Harus konsisten, teguh atas kebenaran. Kenapa tidak ada perbedaan ya antara dua riwayat ini? Li'annal ibtida'a, karena permulaan itu ada permulaan namanya permulaan hakiki dan permulaan idofi. Hakiki yang betul-betul dimulakan dengan itu, ada permulaan idofi, diidofahkan saja sebagai nama permulaan. Jadi memang kan kita mulai dengan bismillah dan alhamdulillah juga, yaitu diidofahkan sebagai permulaan. Karena masih di awal. Kayak kemarin Imam Syafi'i dilahirkan di mana? Yang bilang di Gaza, yang bilang di Yaman, Askolan. Iya, Yaman juga, tapi Askolan, bukan Askelon, Israel ya, bukan Israel. Marah dulu lagi penonton. Di Askolan. Yang mana yang benar? Padahal itu dua tempat berbeda. Oh, sebagai majas. Kan hakiki lawannya majas. Dan di sini disebutnya idofi. Maksudnya karena baru lahir banget udah dibawa pindah ke Askolan, jadi seakan-akan disebutlah wulida di Askolan. Bagi majas ya. Karena di qurbi zamani intiqalihi min maulidihi. Ya. Karena dekat waktu pindahnya daripada hari lahirnya. Sama kayak bismillah alhamdulillah. Habis bismillah alhamdulillah. Dekat. Jadi disebut awal sah-sah saja sebagai idofi. Ibtida idofi. Basmalah ibtida hakiki. Fal hakiki hasala bil basmalati atau husila bil basmalati. Kalau hasala berarti fa'il, dapat mustaqil huwa kembali ke hakiki. Kalau husila naibul fa'il. Wal idofi husila bil hamdalati. Adapun yang idofi dapat dihasilkan dari hamdalah. Enak dapat dua-dua. Permulaan idofi, permulaan hakiki. Ya. Nah, jadi berkah, nggak terputus perkara kita yang lagi mau berbuat benar. Auli annahu amrun urfiyun yu'tabar mubtaddan, atau yang demikian itu perkara yang sudah biasa yu'tabar mubtaddan, dianggap memang memanjang permulaan itu ya di awal yang awal-awal namanya permulaan gitu. Walaupun tidak mula banget. Kalau mau dibilang mula benar-benar mula banget, bi dong. Iya. Iya kan? Kalau mula benar-benar hakiki banget, bi. Up malah up. Belum iya. Iya. Benar enggak, Bi? Kalau mula yang benar-benar mula banget apa ya? Bi. Maksudnya? Pantesan juga ketawa aja. Gak masuk. Emang jokes. Hah? Bukan jok, emang bener ini. Benar. Kan kalau mulak banget apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bi dulu. Sinnya belakangan. Ya, bener-bener yang mulak bi. Ya kan? Enggak, yang bener-bener mulak bukan kita. Ya gitulah. Jadi mah itu mah soal urfi aja ya, soal kebiasaan. Maka karena li'anahu amrun urfiyun yu'tabar mubtadan, karena ini perkara yang urfi, uruf, kebiasaan, dianggapnya itu memang memanjang, yang namanya permulaan itu waktunya memanjang, nggak bener-bener bi banget ya kan? Maka fayasau amrain au aksar, maka ini bisa mencakup dua perkara tadi ataupun lebih. Yang penting masih di awal-awal gitu. Ya. Betul. Lain nama orang makan tinggal sesuap. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya. Iya. Ya, itu mah udah bukan ibtidaan. Mau urfi juga enggak begitu, udah mau habis. Permulaannya bismillah. Enggak. Makanya caranya bismillahnya berbeda. Ya.
Wa kudibal basmalatu amalan bil kitabi wal ijma'. Nah, terus kenapa yang hakiki basmalah? Kenapa yang idofi hamdalah? Kan kuatan hamdalah riwayatnya. Iya, kenapa nggak itu yang jadi hakiki? Kenapa bismillah duluan baru hamdalah? Walaupun dua-duanya dianggap ibtidaan secara urfi muqtaddar tadi ya, memangkan. Karena amalan tuh maf'ul ajli lagi tuh. Banyak di sini ketemunya maf'ul ajli ya. Fatul mungkin sulit banget kemarin ya. Nah, bil kitab wal ijma' karena mengamalkan apa yang ada di Al-Qur'an dan apa yang menjadi ijma'. Ya kan? Mana yang mewakili ijma' tuh lagu? Mulai dengan bismillah. Ya. Iya, itu kan enggak tahu. Iya, enggak tahu ya udah. Nggak tahu lagunya. Iya, enggak tahu lagunya. Tercari habis ini di YouTube ya. Judulnya apa? Hah? Iya, apa ngarang aja gitu. Lagu basmalah gitu kan. Ya, kenapa mengamalkan Al-Qur'an? Kan Al-Qur'an awalnya apa? Bismillah. Fatihah. Fatihah. Fatihah awalnya apa? Bismillah. Bismillah. Ya kan? Ya, bismillah baru Alhamdulillah. alhamdulillah. Sama ngamalin itu. Sesuai dengan redaksi Al-Qur'an dan juga ijma'. Memang dari dulu nggak ada perbedaan, awalnya bismillah. Ya, di kitab dimanapun para ulama kita dapati mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Udah mufid atau belum? Bismillahirrahmanirrahim. Secara zahir belum. Baru huruf jar sama majrurnya. Ya. Nah, maka perlu ditakdir. Ya. Takdirnya apa? Bisa sebagai yang takdirnya itu mubtada, bisa sebagai yang takdirnya itu fi'il. Jadi jar majrurnya muta'alliq bi fi'il. Maksudnya apa? Yang paling umum abda'u bismillah ibtidai bismillahirrahmanirrahim, atau kalau pakai fi'il abda'u bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim abda. Kalau umumnya begitu, tapi kalau khususnya abda'u bismillahirrahmanirrahim aqra, bismillahirrahmanirrahim anzur, bismillahirrahmanirrahim akul. Ya, dan menyebut nama Allah aku makan. Jadi makannya itu masih ingat Allah. Ya. Ya. Gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Kita aja deh. Lemas aneh capek. Belum makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sebutin belum makannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dulu enggak? Enggak ada. Belum makan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.